Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurniasari dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5B dengan NIM 09031381924120 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang membahas tentang cost benefit dari proyek Sistem Informasi Pariwisata Kota Palembang berbasis mobile Android. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dari cost benefit analysis dari proyek Sistem Informasi Pariwisata Kota Palembang berbasis mobile Android. Untuk yang pertama yaitu biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini terdiri dari 3, yaitu biaya pembelian perangkat keras pada tahun ke-0 berjumlah 7 juta rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Yang B, biaya perangkat lunak untuk tahun ke-0 2.500.000, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Yang C, biaya manajemen dan staf untuk tahun ke-0 itu 1 juta rupiah, untuk tahun ke-1 sampai ke-4 itu kosong. Total biaya pengadaannya yakni 10.500.000. Yang kedua, biaya proyek. Untuk biaya proyek terbagi dari biaya konsultan. Biaya konsultan terdiri lagi menjadi 2, yaitu programmer, di mana tahun ke-0 berjumlah 3 juta rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Yang B, biaya perjalanan dan akomodasi untuk tahun ke-0 itu 3 juta rupiah, dan untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Sehingga dihasilkan total biaya proyek berjumlah 6 juta rupiah. Yang B, tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem terdiri dari A, biaya pengumpulan data untuk tahun ke-0 itu 300.000 rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Yang B, biaya alat tulis kantor dan dokumentasi untuk tahun ke-0 itu 300.000 rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Yang C, biaya rapat berjumlah 300.000 rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Dan yang D, biaya manajemen dan staf, tahun ke-0 itu 1 juta, dan untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Sehingga dihasilkan total biaya analisis sistem berjumlah 1.900.000 rupiah. Yang C, tahap desain. Untuk tahap desain yaitu A, biaya alat tulis kantor dan dokumentasi untuk tahun ke-0 itu 300.000 rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Dan yang B, biaya rapat 300.000 rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 itu kosong. Kemudian biaya manajemen dan staf untuk tahun ke-0 itu berjumlah 1 juta rupiah, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4-nya kosong, sehingga dihasilkan total biaya desain sistem 1.600.000 rupiah. D, tahap penerapan sistem, yang terdiri dari A, biaya konversi data untuk tahun ke-0 berjumlah 1.500.000, B, biaya pelatihan user untuk tahun ke-0 itu berjumlah 1 juta, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4-nya kosong. C, biaya manajemen dan staf untuk tahun ke-0 itu berjumlah 1.500.000, kemudian untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4-nya kosong. Sehingga dihasilkan total biaya penerapan sistem yaitu 4 juta rupiah. Yang ketiga, biaya operasi dan perawatan. Untuk biaya operasi dan perawatannya itu terdiri dari 4. Yang pertama, biaya personil atau user administrasi. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-2 itu 900.000 rupiah, dan untuk tahun ke-3 sampai tahun ke-4 itu masing-masing per tahunnya 1 juta. B, biaya overhead. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-2 per tahunnya berjumlah 400.000 rupiah, dan kemudian untuk tahun ke-3 sampai tahun ke-4 sama per tahunnya juga 400.000 rupiah.
Dan yang C, biaya perangkat hardware atau perangkat keras untuk tahun ke-0 itu tidak ada. Untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 per tahunnya berjumlah Rp500.000. D, biaya manajemen dan staf untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 per tahunnya Rp800.000. Ini adalah total biaya dari hasil penjumlahan total biaya pengadaan, total biaya proyek, total biaya analisis sistem, total biaya desain sistem, total biaya penerapan sistem, maka dihasilkan jumlahnya Rp22.100.000. Dan ini adalah hasil dari biaya operasi dan perawatan untuk tahun ke-1 yakni Rp2.600.000, untuk tahun kedua Rp2.600.000, untuk tahun ketiga Rp2.700.000, dan untuk tahun keempat Rp2.700.000. Kemudian yang keempat, manfaat berwujud. Terdiri dari A, pengurangan biaya operasional. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 per tahunnya Rp600.000. Yang B, pengurangan biaya karena kesalahan proses. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun pertama Rp700.000, sampai tahun ke-4 juga Rp700.000 per tahunnya. Yang C, peningkatan keuntungan penjualan. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun pertama sampai tahun ke-4 per tahunnya Rp800.000. Yang D, pengurangan biaya persediaan. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 per tahunnya Rp900.000. Kemudian pengurangan kredit tak tertagih. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-4 per tahunnya Rp2.500.000. Sehingga didapat total biaya keuntungan berwujud untuk tahun pertama itu Rp5.500.000 sampai tahun ke-4 juga Rp5.500.000 per tahunnya. Yang kelima, manfaat tidak berwujud. Untuk manfaat tidak berwujud itu terdiri dari 3. Yang pertama, peningkatan layanan kepada pelanggan. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun pertama sampai tahun kedua per tahunnya berjumlah Rp3 juta. Dan untuk tahun ketiga sampai tahun keempat per tahunnya Rp5 juta. B, peningkatan kepuasan kerja karyawan. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun pertama sampai tahun keempat per tahunnya berjumlah Rp350.000. C, peningkatan kualitas keputusan manajemen. Untuk peningkatan kualitas keputusan manajemen ini untuk tahun ke-0-nya itu kosong, untuk tahun pertama sampai tahun kedua itu berjumlah Rp3 juta per tahunnya, dan untuk tahun ketiga sampai tahun keempat itu Rp4 juta. Untuk total manfaat tidak berwujud pada tahun ke-1 itu berjumlah Rp6.350.000, untuk tahun kedua Rp6.350.000, dan untuk tahun ketiga sampai keempat itu Rp9.350.000 per tahunnya. Kemudian total manfaat tahun ke-1 itu Rp11.850.000, untuk tahun kedua Rp11.850.000, untuk tahun ketiga Rp14.850.000, dan untuk tahun yang keempat Rp14.850.000. Kemudian untuk menghitung nilai proses selisih total keuntungan atau total biaya, rumusnya total manfaat dikurang total biaya. Maka didapat untuk tahun ke-1 itu Rp9.250.000, untuk tahun kedua Rp9.250.000, untuk tahun ketiga Rp12.150.000, untuk tahun keempat Rp12.150.000.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari analisis payback period. Berikut adalah rumusnya. Pertama-tama, total biaya pengadaan sistem pada tahun 0, 22.100.000 dikurang proses pada tahun 1 dengan jumlah Rp9.250.000. Maka didapatlah hasil sisa biaya sistem pada tahun 1, Rp12.850.000. Kemudian, sisa biaya sistem pada tahun 1 dikurang dengan proses pada tahun 2, yakni Rp12.850.000 dikurang Rp9.250.000. Maka, sisa biaya sistem pada tahun kedua yakni Rp3.600.000. Kemudian, untuk menghitung sisa, itu menggunakan rumus sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi sisa biaya sistem pada tahun ke-1, maka didapat Rp3.600.000 dibagi Rp12.850.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,28 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,28 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,28 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan ini mulai dapat mengembangkan keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian, yang kedua, analisa return on investment. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun 0 Rp22.100.000 ditambah biaya perawatan sistem 1 tahun berjumlah Rp2.600.000, kemudian biaya perawatan sistem tahun kedua Rp2.600.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp2.700.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun keempat Rp2.700.000. Maka didapatlah total biaya Rp32.700.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, total manfaat pada tahun ke-1 Rp11.850.000 ditambah total manfaat pada tahun kedua Rp11.850.000 ditambah total manfaat pada tahun ketiga Rp14.850.000 ditambah total manfaat pada tahun keempat Rp14.850.000. Maka didapatlah total manfaat dengan jumlah Rp53.400.000. Kemudian kita masuk kepada rumus return on investment. Untuk rumusnya sendiri yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Didapatlah Rp53.400.000 dikurang Rp32.700.000 dibagi Rp32.700.000 dikali 100%. Menghasilkan 63,30%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 63,30% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisa NPV sebagai berikut. NPV sama dengan min nilai project ditambah proses 1 dibagi 1 ditambah I% ditambah proses 2 dibagi 1 ditambah I% pangkat 2 ditambah proses N dibagi 1 ditambah I% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun. Dihasilkan NPV sama dengan min Rp22.100.000 ditambah Rp9.250.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1.
Kemudian ditambah Rp9.250.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp12.150.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka dari hasil penjumlahan ini didapatlah NPV sama dengan min Rp22.100.000 ditambah Rp8.043.478 ditambah Rp7.7.575 ditambah Rp7.993.421. Maka NPV yang dihasilkan adalah Rp944.474. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp944.474 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Kemudian yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskontonya dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misal, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan Rp944.474, maka nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka untuk mencari NPV 2 sama dengan min Rp22.100.000 ditambah Rp9.250.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah Rp9.250.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah Rp12.150.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Maka dari hasil penjumlahan ini didapatlah NPV 2 sama dengan min Rp22.100.000 ditambah Rp7.708.333 ditambah Rp6.423.611 ditambah Rp7.031.250. Maka dari hasil pertambahan ini didapatlah NPV kedua sama dengan min Rp936.806. Maka nilai NPV bernilai negatif. Kemudian masuk ke dalam rumus IRR. Untuk rumus IRR sendiri sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali Rp944.474 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% tadi sama dengan 5%. Kemudian 15% dikali Rp944.474 dibagi Rp944.474 dikurang min Rp936.806. Maka dihasilkan IRR 15% ditambah 5% dikali Rp944.474 sama dengan Rp4.722.370 dibagi Rp1.881.280. Maka IRR
yang didapat 15% ditambah 2,51% sama dengan 17,51%. Jadi IRR sama dengan 17,51%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,51% per tahunnya. Apabila tingkat bunga pengambilan rate of return yang diinginkan 15% per tahunnya, maka IRR lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek Sistem Informasi Pariwisata Kota Palembang berbasis mobile Android dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.